Oke, salam teman-teman. Halo. Salam. Tapi aku lihat di bawah ada yang muncul Juan dengan Ken itu hanya videonya aja tapi nggak ada mic-nya. Jadi kemungkinan nggak dengar suara. Iya, mungkin seperti Apakah itu. Juan bisa dengar suara? Dengar Pak. Dari sini. Oh, berarti bisa. Di sini yang kelihatan nggak ada mic-nya, jadi Iya, kita nggak bisa. di satu ruangan, Pak. Oke, siap-siap. Nah, saya mau share sesuatu yang tentang kuasa doa. Kebanyakan akan ada kesaksian eh, di dalam Yakobus 5:16 bagian B-nya aja. Saya sebut sebagai kuasa doa atau doa yang tergila-gila. Kalau dibikin buku nanti judulnya doa yang tergila-gila atau tergila-gila dalam doanya. Tapi karena khotbah jadi saya pakai kuasa doa aja. Kenapa kuasa doa? Supaya lebih mengena gitu. Di dalam Yakobus 5:16 bagian B-nya. Kalau bagian A kan dibilang gini, karena itu hendaklah kamu masih saling mendoa, mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Jadi ada tiga hal di sini yang ditunjukkan tentang doa, kuasa doa ini. Hal pertama adalah doa orang yang benar. Itu berbicara tentang posisi kita. Kita selalu menghafal Roma 3:23 bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita nggak lanjut ayat 24-nya. Kalau ayat 24-nya berkata, dan sekarang kebenaran diberikan dengan cuma-cuma. Nah, kalau diberikan dengan cuma-cuma kan artinya nggak bayar apa-apa. Kebenaran karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24-nya, ayat 24-nya, tayangan tadi ayat 24-nya, sorry tadi ada tayangan sini, sebutin ayat 24-nya, dibilang, sekarang kebenaran diperoleh dengan cuma-cuma oleh karena percaya kepada Yesus. Jadi posisi kita yang berdoa dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma penebusan dalam Kristus. Jadi cuma-cuma itu kan saya ingat setiap kali datang ke BCC, kadang saya minta air sebanyak-banyaknya, minta kopi susu sebanyak-banyaknya, dan tidak pernah bayar. Itu kan cuma-cuma. Kalau datang berani minta bayar, wah itu ada kedipan mata di antar Natasha atau PSM, bahaya itu. Kalau saya mau minta untuk, oh bagaimana kalau saya bayar harganya berapa? Itu kedipan mata aja udah cukup. Bahwa jangan coba-coba bayar. Kenapa? Karena diberikan dengan gratis. Cuma-cuma. Jadi posisi kita dibilang doa orang yang benar. Ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa sorry. Ketika mau berdoa, kita harus yakin bahwa posisi kita adalah orang benar. Karena Yesuslah kita memiliki posisi orang benar. Dan kalau posisi orang benar, doanya pasti berkuasa. Nah, hal yang pertama posisi kita sebagai orang yang berdoa. Lalu yang kedua adalah dengan yakin didoakan. Kenapa dengan yakin didoakan? Karena itu kan dibilang dengan yakin didoakan. Bila dengan yakin didoakan, kenapa kita yakin untuk berdoa? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 12 dibilang, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kenapa kita yakin? Karena kita tahu ini diberikan Allah buat kita. Karena itu kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita yakin. Jadi karena kita yakin itulah. Nah ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu
apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, bila dengan yakin didoakan, sorry karena masih pilek, jadi ini minum apa tapi masih belum. Nah, kadang-kadang kita ini kurang yakin. Nah, kalau kami di Kupang itu Pak Lius yang waktu pernah share di BCC Fluid Junction, dia cerita-cerita itu karena pengalaman dia. Saya Pak Johnson dan Pak Lius 8 itu kalau berdoa, kita berdoanya kuat-kuat. Kalau orang Kupang biar bisa kita doa kuat-kuat, itu diganggu gitu. Kayaknya pendeta aja yang berdoa. Bagaimana Anda mau berdoa dengan kuat kalau mau berdoa dengan yakin kalau diganggu terus? Kadang kita lagi berdoa, Tuhan, kami berdoa bangsa-bangsa Tuhan. Mereka datang pukul di bahu. Gaya amat kayak orang kayak luar negeri, naik angkot aja gak ada duit. Bagaimana kita mau berdoa dengan yakin kalau mau berdoa aja udah dimatikan. Kita mau berdoa dibilang, model gini jangan terlalu banyak. Itulah doalah. Bahkan mereka cap kami sebagai pemalas. Kalau kami bilang mau berdoa dulu, langsung mereka bilang itu pemalas yang berdoa. Karena tidak ada kerjaan makanya mereka malas. Padahal doa itu serius, butuh tenaga, butuh konsentrasi. Nah, hal yang kedua adalah pertama posisi, kedua bila dengan doa, bila dengan yakin doakan. Kadang-kadang kita mendoakan sesuatu tanpa keyakinan. Kadang kita berdoa, Tuhan, oh Tuhan, supaya Tuhan jangan tahu kita, Tuhan. Padahal ada statement yang saya tulis dalam buku, kalau orang jatuh cinta, dia kepengen semua orang tahu tentang dia lagi jatuh cinta dengan seseorang. Tapi kalau orang dapat visi Tuhan, dia mendiamkan kepada semua orang, bahkan diri sendiri dia tidak mau ngomongin. Oh Tuhan panggil saya seperti ini. Wah pegang kepala dulu. Masa saya dipanggil oleh Tuhan? Jadi kita putus. Nah, mata saya agak bengkak dan hidung itu karena saya dengan di syuting dari Israel, saya dengan Pak John lagi mereka doa di Israel sekarang di Yerusalem. Pak John berdoanya nangis-nangis karena dulu 89 saat kami bertobat, dia dapat suara jelas-jelas Hosea 2. Adukan ibumu karena dia pelacur, melahirkan anak-anak pelacur. Waduh, Pak John dapat ayat itu, ditanya Ibu Rohani, mana bisa? Kami tanya, dibilang, coba karena kamu yang dapat ya berdoa aja. Nah itu ayat tadi jam 5 baru Pak John doakan itu di Yerusalem. Dia bilang, Tuhan, dulu tahun 89 engkau tunjukkan kepada saya tentang Israel. Sekarang saya genapi ayat itu dan dia doa menangis-nangis. Nah dulu kami berdua dapat ayat Hosea 2 itu. Wah saya juga terkenang janji Tuhan, jadi saya juga ikut nangis. Jadi mata agak bengkak juga. Itu karena di Zoom dari Israel, jadi saya ikut doa. Waduh, kenangan dulu kita dapat dari Kupang 89, sekarang digenapi di Israel. Persis dengan suara Tuhan. Kenapa? Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi kita kadang-kadang nggak yakin. Teman-teman tadi kesaksian tentang Shenzhen, Guangzhou, Nanjing, tempat-tempat lain. Doa dengan yakin. Ketika kita yakin untuk berdoa, percayalah kuasa Tuhan akan dahsyat. Nah, poin yang ketiga tentang kuasa doa adalah sangat besar kuasanya. Kenapa sangat besar kuasanya? Doa, ingat kesaksian daripada Yosua. Yosua menunjuk matahari dan berkata, matahari berhenti satu hari dan bulan berhenti. Dan di dalam kitab suci dikatakan bahwa matahari berhenti satu hari. Kenapa? Karena Tuhan mengabulkan doa Yosua. Sangat besar kuasanya, mampu menghentikan matahari. Sangat besar kuasanya untuk apa? Membuat Hana yang mandul bisa melahirkan anak, Nabi Samuel.
sangat besar kuasanya apa? Karena menjangkau tempat yang paling jauh. Nah, teman-teman mungkin tidak pernah menyadari, ini ayat favorit saya, Markus 11:24 itu. Apa saja yang kamu katakan, minta dan kamu percaya kamu menerima. Nah, tahun 2016, saya dengan istri naik ke Great Wall Beijing. Kan di Beijing dari ke bagian barat ada Great Wall itu. Saya naik baru stage kedua aja Dewi udah gak kuat lagi. Saya naik di 4 itu benteng keempat. Dewi bilang bahaya jangan naik. Saya bilang enggak, saya harus naik. Nah kelima Great Wall yang mulai kelima naiknya gini. Keenam lebih tajam lagi, ketujuh lebih bahaya lagi. Saya naik sampai paling atas. Nah, saat di atas saya angkat tangan begini. Bapak, sekarang kita sudah di atas Great Wall ini. Mari kita berdoa. Saya perintahkan hukum dan peraturan di daratan China yang ada di bawah saya berubah. Saya cabut, robohkan, binasakan, bangun dan dirikan kembali. Dalam nama Yesus, hukum yang tidak benar, dalam nama Yesus, peraturan yang tidak benar, saya cabut dan batalkan. Melanggar hak asasi manusia, saya cabut dan batalkan. Itu kira-kira awal Desember 2016. Nah, saya balik ke Indonesia, akhir Desember 2016, pemerintah Cina memberikan pengumuman bahwa keluarga di Cina boleh memiliki anak lebih dari satu, jadi 2 orang. Wah, saya bilang, yes, Tuhan jawab doa saya. Kan hanya 1 orang, hanya punya anak 1, gak boleh lebih. Ternyata keputusan pemerintah keluar bahwa boleh punya anak lebih dari 1. Saya bilang, yes, yes, Tuhan menjawab doa saya. Itu hitungan 3 minggu kira-kira. Ketika berdoa di atas Great Wall, dan turun dan balik ke Indonesia, pengumuman pemerintah Cina, setiap keluarga boleh melahirkan anak lebih dari 1. Padahal selama ini kan hanya 1, nggak boleh lebih dari 1. Lalu kenapa tiba-tiba berubah jadi lebih dari 1? Ya, berdoa dengan yakin. Nah, karena mereka hanya bisa bahasa Mandarin, kan saya bebas meluapkan hati sekuat-kuatnya. Aku berdoa dalam nama Yesus, terjadi. Dan setelah saya turun ke Bali, susah turunnya. Karena lurus begini turun. Saya butuh 1 jam baru sampai di bawah untuk bergabung dengan Dewi lagi di bawah. Tapi hasilnya bisa terlihat 3 minggu kemudian. Kenapa? Karena jaminannya kuasa doa itu sangat besar. Nah, teman-teman, kalau itu sangat besar, kita harus tahu perbandingannya dulu. Kenapa Iran diserang? Karena Iran memiliki uranium. Itu senjata nuklir. Kalau mereka pengaya uranium bisa jadi. Nah, dulu ada berita namanya Pos Kupang. Saya di Kupang, saya baca. Ditulis gini, 1 kilogram uranium mampu menghasilkan listrik menyala buat Bali dan Jawa selama 100 tahun tanpa padam. Nah, Timor itu pulaunya adalah di bawahnya uranium semua. Tapi mereka nggak berani olah karena itu berbahaya. Kalau menghasilkan uranium itu berbahaya. Bisa dibuat bom atom, bisa buat bom nuklir, segala macam. Dengarkan ini teman-teman. Ternyata pendoa itu memiliki kuasa yang lebih besar dari uranium. Pendoa itu memiliki kuasa yang lebih besar dari uranium, yaitu doa. Itu sebabnya percayalah ketika kau berdoa, kuasa doamu itu akan terjawab oleh Tuhan. Karena doa sebagai orang benar dalam posisi, lalu berdoa dengan yakin, akan kelihatan kuasanya sangat besar. Nah, saya contohkan beberapa. 28 Januari ada beberapa tahun lalu di agenda saya ada di sekitar situ.
di dalam agenda itu ada nama Rick Riding dari Israel datang dan bicara sebagai pendoa, datang bicara di sini. Dia bilang, wah Tuhan bicara buat kami di Israel bahwa Indonesia itu bagai singa yang tertidur, harus dibangkitkan karena berbagai mujizat yang terjadi dalam kisah para rasul itu akan dibangkitkan di Indonesia. Lalu saya tulis di bagian halaman kanan agenda saya bilang, Tuhan jangan hanya bicara buat Indonesia di Israel dong, bawa saya ke Israel dong. Tapi ingat ya, Tuhan yang tanggung bayaran, Tuhan tanggung tiketnya. Lalu saya buka kurung, hehehe, lalu lingkar baik-baik. Itu 28 Januari. Lalu tanggal 28 Desember, saya sudah di atas Gunung Sinai. Saya sudah di atas Gunung Sinai. Nah, ketika di atas Sinai, saya angkat tangan gini. Bapak, dulu Musa datang ke Gunung Sinai ini dan memberikan hukum. Sekarang dari tempat ini, saya katakan, saya cabut, robohkan, runtuhkan Mesir dan bangun ulang. Itu tanggal 28 Desember. Sehabis ngomong dengan keras seperti itu, 15 Januari itu demo di Tamyar Square. Akhirnya Presiden Hosni Mubarak diganti oleh Mursi. Tapi ketika diganti oleh Mursi, waduh, penerapan syariat. Saya bilang, waduh, salah nih. Lalu tahun berikutnya, tanggal 29, saya naik lagi di atas itu. Di posisi Gunung Sinai juga. Nah, di saat itu saya angkat tangan, Tuhan, kita ulang. Tahun lalu itu salah cabut, sekarang kita cabut ulang. Kayak lelucon, tapi itu memang benar. Saya bilang, Bapak, mari kita cabut ulang. Saya cabut robohkan binasakan yang sudah terbangun oleh Presiden Mursi ini. Saya batalkan di dalam nama Yesus. Ganti yang baru. 15 Januari itu 29 Desember ya. 15 Januari artinya setengah bulan kemudian demo di Times Square dan Mursi diganti oleh Jenderal Al-Sisi. Ketika diganti oleh Jenderal Al-Sisi, wakil presidennya orang Kristen Koptik. Bahkan gubernurnya ada wanita yang Kristen Koptik. Lalu tahun berikutnya saya naik lagi ke atas Gunung Sinai. Saya bilang, Bapak, karena ini sudah bagus. Orang Kristen berperan di dalam. Lanjutkan aja. Lanjutkan aja. Kayaknya lucu, tapi itu hasilnya. Tahu, sampai sekarang masih Jenderal Al-Sisi yang jadi presiden Mesir. Nah, ada kesenian lain yang sangat besar kuasanya. Tahun lalu, tahun lalu dan awal tahun ini, itu jawaban doa saya yang paling efektif. Ketika Israel diserang oleh Iran, oleh Hamas, oleh Hizbollah dan segala macam, saya melalui doa ke Kupang teman-teman pendoa. Saya bilang kita berdoa yuk buat Israel. Lalu sementara berdoa, itu masuk dalam pikiran saya, Yesaya 37 ayat 29 dibilang, aku menaruh kerikilku dalam hidung mereka. Yesaya 37 ayat itu berkata, aku menaruh kerikil ke dalam hidung mereka. Lalu saya berkata, dalam nama Yesus dari Zoom ini, kami menaruh kerikil. Ya, mereka engkau mengambil terhadap aku dan kata-kata engkauanmu. Terus, nah, saya bilang, sekarang saya taruh kerikil dalam hidungmu. Hidung Presiden Iran, hidung dari pemimpin Hamas, hidung dari Hizbollah. Sekarang masuklah dan sesak di dalam hidung. Dalam nama Yesus. Nah, lihat kata-katanya ya. Oleh karena engkau telah mengampuni terhadap aku dan kata-kata gangguanmu telah naik sampai kepada telingaku, maka aku menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu. Dan aku memulangkan engkau melalui jalan lain dari mana engkau datang. Itu sementara berdoa ayat ini muncul, udah saya bilang, sekarang kerikil saya masukin hidung Presiden Iran. Lalu masukkan ke dalam hidung dari pemimpin Hamas.
ke dalam hidung Hizbollah dan segala macam. Nah, habis berdoa minggu itu, Presiden Iran naik helikopter tiga dan dia di tengah. Ternyata Presiden Iran yang helikopter ditumpang itu jatuh dan mati kan. Waktu mati saya bilang, waduh, benar-benar kerikil dalam hidupnya. Helikopter kiri dan kanan sama selamat, tapi di tengah-tengah yang ada Presiden Irannya jatuh. Mana mungkin? Ya itu kan kerikilnya dalam hidung. Lalu pernah dengar yang HT di Libanon 300-an meledak seketika? Itu pemimpin-pemimpin Hizbollah mati semuanya. 300-an orang. Itu karena HT-nya meledak. Itu sebenarnya kerikilnya masuk dalam hidup mereka. Lalu yang pemimpin Hizbollah kan mati di bom di Iran juga. Banyak pemimpin yang mati. Saya bilang gini, teman-teman, ternyata ayat ini benar. Kerikil ditaruh Tuhan dalam hidup mereka. Dari mana ayat tadi? Sangat besar kuasanya. Jadi karena kuasa doa yang kau ucapkan sangat besar, ucapkan aja. Harus dengan yakin didoakan. Nah, karena teman-teman, tadi saya mau berdoa ini karena Dewi ada cerita. Kak Cindy lagi ketemu dengan Dewi untuk ambil KTP karena Pruitt Junction. Mereka minta KTP untuk memberikan bukti bahwa ada yang di BCC Pruitt Junction itu ada berapa orang yang hadir. Udah, Dewi telepon Kak Cindy, ketemu dia sekarang untuk ambil KTP dan tanda tangan. Nah, tadi saya tidur karena hidung lagi meleleh terus begini, tidur kayak lagi di band gitu. Di band. Jadi harus ada double klik, tek tek. Kalau komputer double klik kan bisa itu. Nah, kayaknya BCC lagi berusaha untuk di band untuk jangan beroperasi. Kenapa? Karena kuasa Tuhan lebih dahsyat itu menyertai. Nah, seperti yang saya bilang ke teman-teman, kalau kita berdoa dengan yakin, doa kita penuh kuasa. Itu sebabnya jangan takut untuk mengucapkan doa. Saya contohkan, saya pernah bermimpi diserang oleh roh jahat dari berbagai arah. Keempat penjuru mata angin datang menyerang saya. Lalu ada yang dari bawah bumi keluar menyerang saya. Ada yang dari atas langit menyerang saya. Ketika semuanya menyerang saya, mau lari kemana? Tiba-tiba saya berkata gini, bukankah ada tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 bahwa roh yang ada dalam diri kamu lebih besar roh yang ada di dunia? Ketika saya ucapkan ayat setengah itu bukan satu ayat penuh loh, setengah aja kalimatnya. Itu tiba-tiba meledak. Semua yang menyerang saya itu seperti debu yang ditiup angin. Hilang, gak ada bekas. Saya bilang, oh, ini ayat ini. Kamu berasal dari anak-anak, kamu telah mengalahkan benar palsu. Nah, roh yang ada di kita lebih besar roh yang ada di dunia. Jadi teman-teman kalau berdoa dengan yakin, percayalah bahwa kuasa Tuhan yang dahsyat itu menyertai saudara. Ini ayat cuma sepotong, tapi itu buat saya kaget karena semua yang menyerang itu tiba-tiba mirip kayak bom atom Hiroshima. Meledak. Semuanya menyerang ini kayaknya debu. Tertiup dan hilang. Saya bilang, waduh, ini ayat cuma sepotong aja, tapi kok semuanya hancur-hancuran? Itulah kuasa firman. Itu sebabnya kenapa kita disuruh untuk bila dengan yakin didoakan. Kenapa bila dengan yakin didoakan? Karena Ibrani 6 ayat 17. Untuk meyakinkan mereka yang berhak menerima janji, Allah memberikan sumpah. Allah mengikat dirinya yang sumpah. Nah, kalau mengikat diri, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah mengikat dirinya yang sumpah. Nah, itu kan berarti dua orang diikat jadi satu.
Jadi kalau satu yang kena kan orang yang diikat juga kena. Itu sebabnya untuk meyakinkan mereka yang berhak menerima janji. Nah, kita di ruangan ini yang ikut Zoom ini, kita diyakinkan bahwa kalau kita berdoa, kita harus doa dengan yakin. Itu sebabnya kalau berdoa jangan, aduh nanti bagaimana ya. Kadang-kadang kenapa kita suruh yakin bila dengan yakin doakan? Karena kadang-kadang kita mau berdoa aja masih garuk kepala. Nanti Tuhan jawab nggak ya? Nanti bagaimana ya? Apalagi anak-anak muda yang sekarang ini kan lagi kadang berdoa lagi mau kuliah tapi berdoa buat pasangan hidup. Kadang-kadang mau berdoa sambil garuk kepala. Mana mungkin dapat orang yang tepat ya? Jangan sok tahu, Tuhan lebih tahu. Mau jadiin kayak Dewi, kapok baru tahu. Dewi itu kapok beneran, baru tahu. Jadi kalau berdoa dengan yakin harus tahu bahwa itu memang Tuhan yang berikan. Itu sebabnya Tuhan mengikat dirinya. Nah kalau terikat kan satu terjadi sesuatu, ya satunya juga kena. Nah untuk itu kita yakinkan bahwa Tuhan menjawab doa kita, itu benar-benar pasti terjadi. Itu sebabnya yang Hana di dalam hati saya, si Hana yang kelihatan jelas ini, di dalam hati saya Hana, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Jangan menomorduakan panggilan Tuhan dalam dirimu. Karena yang besar ini ketika Tuhan menjadi nomor satu, panggilanmu akan mengalir. Panggilanmu akan mengalir, urapanmu akan mengalir, potensimu akan mengalir, kapasitasmu akan mengalir ketika Tuhan menjadi sumbernya. Kan sumber itu mengalir. Ini bisa kelihatan di sini. Jidatmu itu bercahaya. Kenapa? Karena hikmatmu banyak. Kamu wanita yang berhikmat, tapi kamu tidak pernah menyadarinya. Karena kamu tidak menyadarinya. Tuhan berikan kamu kapasitas untuk melayani Tuhan. Karena itu, berdoalah dengan yakin. Bilang kau berdoa buat pasanganmu. Tuhan pasti berikan juga, bukan yang ecek-ecek gitu. Artinya, kamu panggilan besar gini, ya dia juga harus seimbang loh. Masa dia di bawah? Ya dalam hal saya dengan Dewi itu kasus. Hanya karena meyakinkan saya aja. Tapi kalau anak, ya yang sesuai aja lah. Tuhan tahu yang terbaik itu apa. Bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Apalagi sangat besar. Sangat besar itu sampai Elia ayat selanjutnya dari ayat 17 itu, ayat 17-18 dibilang, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Kenapa manusia biasa seperti kita? Karena dia telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, Yakobus tadi, Yakobus 5:16. 17-18. Oke. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya jangan turun hujan. Wah, ini terhalang nih. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Jadi itulah kekuatan doa. Doa mampu menghentikan matahari. Doa mampu menghentikan hujan. Bahkan hujan tidak turun selama 3 tahun. Dari mana? Itu sangat besar kuasanya. Jadi kita berdoa, kita yakin bahwa apa yang kita doakan itu sangat besar. Nah, seperti yang saya cerita tadi itu, saya dengan Pak John kita berdoa di Kupang, Tuhan, bangsa-bangsa Tuhan. Kami adalah orang aneh yang berdoanya main bangsa-bangsa melulu. Kan yang 300 mahasiswa di jamaah Tuhan, hanya ada yang berdoa buat Kota Kupang aja nggak berani. Hanya berdoa buat masa depan. Tapi saya dengan Pak John bilang, itu kuliah nanti dapat ijazah orang lain binasa. Mendingan saya berhenti kuliah aja. Waduh, kalau saya kuliah dapat ijazah, saya senang. Tapi orang lain binasa. Udah saya berhenti aja berdoa. Datang bilang, yuk kita berdoa yuk.
Saya bilang oke, sangat hati. Akhirnya yang putus kuliah dan putus sekolah kita sama berdoa. Doanya itu sangat yakin apa yang kita doakan. Kita berdoa bagi bangsa-bangsa, doa buat pulau-pulau, doa buat tempat-tempat lain. Akhirnya saya yang sekarang saya keliling semua provinsi, hanya Kalimantan Utara yang belum. Dari provinsi-provinsi hanya Kalimantan Utara yang belum pernah injak. Semua saya sudah injak. Gara-gara doa, sangat besar kuasanya. Lalu lumayan, kalau Pak John kan sekarang main luar negeri melulu. Bulan lalu ke Perth, sekarang ke Israel. Nah, kelebihan saya 18 negara aja. Dari mana? Bila kita berdoa dengan yakin. Duit mah nggak ada. Tahu habis berdoa, mau naik angkot bayar 100 perak aja nggak ada duit. Nah dulu yang tempat kami nakal-nakal kan uang 5 rupiah yang besar gini. Kita berikan kepada kondektur. Kalau dia pegang tanpa lihat, dipikir itu 100 perak. Bukan, itu jadi kami suka menipu kondekturnya. Turun baru diberikan batangan, langsung kita lari. Waktu lihat, wah mereka turun kejar saya sampai ke dalam sekolah. Kenapa? Karena berdoa buat bagi bangsa-bangsa, tapi uang aja nggak punya, makan aja nggak punya. Tapi berdoa dengan yakin. Sekarang kita tuai apa yang kita doakan dulu. Kenapa? Doa itu sangat besar kuasanya. Itu sebabnya. Kalau Tuhan berjanji buat BCC akan mengubah banyak bangsa, percayalah itu pasti terjadi. Kenapa? Tadi John berdoa di Israel, dia bilang, Tuhan, belas kasihanmu Tuhan, belas kasihanmu bukan hanya Israel, tapi bagi bangsa-bangsa yang belum pernah mendengar namamu. Lalu dia berdoa dengan nangis, saya bilang, ya Tuhan, seharusnya saya dengan dia yang berdoa pada posisi yang sama. Tapi saya dukung dari Indonesia aja. Teman-teman, engkau punya kesempatan untuk memberkati banyak orang ada pada dirimu. Itu sebabnya saya nggak ragu kalau mission trip dari Shenzhen ke Guangzhou atau ke tempat-tempat lain. Mungkin dari Nanjing mau mission trip kemana, Shanghai. Lakukan aja. Kenapa? Karena ada janjinya yang Tuhan besar. Nah dalam hati saya, Tesha, ini Tesha, engkau punya hati untuk memimpin dengan baik. Skill untuk memimpin dengan baik. Itu sebabnya tetapkan dalam hatimu. Maaf, saya lihat nama tulisan Tesha sini, jadi saya tahu kamu. Kalau nggak baca nama, saya nggak bisa kenal. Tapi Tuhan lebih kenal kamu. Dia tahu kamu dalam kandungan ibu dia yang bentuk kamu. Diberikan kesanggupan kapasitas bahwa kamu bisa. Saya contohkan satu. Saya beberapa saat yang lalu mimpi. Tuhan membutuhkan Ya, anak pelacur. sepertinya Pak Ayubnya terputus ya. Halo Pak Ayub, apakah sudah kembali bersama dengan kita? Oh, Halo, aku masih halo Kak Ayub. Topnya kita. masih kedengaran? Oke, sekarang sudah terdengar. Tadi terputus ketika Kak Ayub sedang memberikan contoh. Mm. Udah bisa ya? Iya, sekarang sudah bisa. Oke, terima kasih. Eh, background-nya anak pelacur. Tapi Tuhan mengangkat Yefta jadi pemimpin Israel. Untuk Israel dari kungkungan orang Filistin. Nah, Yefta diangkat masa lalunya dari pelacur. Tapi Tuhan butuh pemimpin, maka Tuhan angkat dia. Simpson dipilih dari kandungan.
Nah, dalam mimpi lucu, ya, dipukul dada. Begini-begini saya tahu nggak? Kak Ayub, Tapi Tuhan bukan karena dipilih sejak kandungan atau dipilih karena backgroundnya yang rusak. Kalau Tuhan dipilih mau apa? Dia berkuasa kok. Sekarang di Indonesia kan Prabowo mengangkat menteri yang sesukanya dia. Kapan diangkat yang ini, diturunkan yang itu, diganti menteri ini, diturunkan ini. Yesus lebih dari presiden. Dan kalau Yesus membutuhkan pemimpin, dia akan angkat siapapun yang dikehendaki. Itu sebabnya ada Tesa, kalau Tuhan memimpin dirimu, Tuhan mengangkatmu untuk menjadi pemimpin, pengurapan akan turun buat Tesa untuk menguatkanmu, untuk meneguhkanmu bahwa engkau dipilih Tuhan. Tidak ada alasan, tidak bisa menolak, karena dia penjualan dan kamu tanah liat. Itu sebabnya kalau dia pilih mau apa? Nggak ada lawan. Selesai, ya udah. Nah, contoh eh, Rangga, seperti saya pernah bilangin mamanya di rumah. Saya bilang, kayaknya rencana Allah buat Rangga besar. Dia liatin dari kepala sampai kaki. Saya bilang, percaya aja. Dilihat ulang dari kepala sampai kaki. Habis itu, oh makan aja, makan aja. Antara lihat itu antara yakin atau tidak yakin. Tapi buktinya sekarang kan Rangga jadi pemimpin kan. Tujuannya kuliah di Shenzhen untuk apa? Dipersiapkan jadi pemimpin. Kan Tuhan lebih tahu. Ibu kan cuma melahirkan doang. Ibu kan cuma melahirkan doang. Itu wadah untuk dibentuk orangnya. Nah, kan cuma wadah dititipkan Rangga di dalam situ. Jangan pegang kuat-kuat dong. Cuma titipan kok. Sebentar diambil kembali. Nah, itu sebabnya kalau Tuhan angkat siapapun yang dia butuh mau apa. Jadi kalau Tuhan mengangkat Rangga ya biarkan aja. Itu kehendak dia kok. Kalau presiden angkat menteri sesukanya dia. Tapi dia nggak pernah berikan kasih karunia. Tapi kalau Yesus mengangkat seseorang ada kasih karunia khusus buat dia. Itu kelebihan kita dari Yesusnya. Dia ngangkat kita, dia berikan kesanggupan, kasih karunia, kemurahan, sehingga kita sanggup mengemban tugas itu dengan baik. Itu sebabnya bila dengan yakin doakan, harus yakin sangat besar kuasanya. Itu sebabnya saya senang kalau Luis juga sekarang yakin menjadi pemimpin. Ya memang kalau Tuhan udah tunjuk mau diapain, jangan lari lah. Seperti waktu di Hong Kong saya bilang jangan lari. Kenapa? Karena Tuhan yang memilih mau apa. Nah kalau Raymond kan dulu kami di Wuhan baru itu. Lagi foto-foto di stasiun Wuhan, saya masih simpan fotonya. Wah ini anak muda bagaimana ya? Di dalam hati saya ini Tuhan pimpin anak muda ini. Oh, engkau yang tuntun dia, Tuhan. Engkau gembala yang baik. Silakan tuntun anak muda sesuai dengan kehendakmu. Dan buktinya kan sekarang mau ke Shanghai, silakan. Tapi ingat, Louis juga butuh tubuh Kristus sehingga saling mendukung. Nah, teman-teman, doa kita sangat besar kuasanya. Kalau kita berdoa harus dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, bagaimana sangat besar? Itu sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sebabnya sekarang kan kayaknya BCC mau di apa? Di macam-macam pemerintah. Udah tinggal dalam nama Yesus engkau pemerintah yang macam-macam, engkau mimpi yang macam-macam supaya takut bangun tanda tangan aja. Iya kan kita juga berdoa dengan serius kan. Memang pendoa itu seperti itu, berdoanya udah komando, doa komando itu lebih enak. Kami beri perintah begini-begini. Ya karena kita terima urapan,
Ya, saya contohkan itu urapan adalah dulu saya masih di Kupang. Ketika saya masih di Kupang, kedutaan Indonesia dibuka di Australia, lalu penduduk Australia demo ini duta besar Indonesia. Mereka masuk ke lingkungan demo, lalu pemerintah Indonesia bilang, duta besar kami kalau diganggu, kami Indonesia ada seratusan juta akan melawan. Saya dari Kupang, saya bilang, saya orang Timur, saya nggak dukung kok. Kan dia sendirian duta besarnya di Australia. Saya nggak dukung kok. Tapi sebagai warga negara Indonesia, saya berada di balik dia. Seperti itu, kalau kita duta besarnya Tuhan, sorga mendukung kita. Amin. Kita utusan sorga, sorga pasti mendukung kita. Dan malaikat-malaikatnya diperintahkan untuk menolong kita, untuk melayani. Seperti Ibrani 1 ayat 14, bahwa malaikat roh-roh yang melayani orang-orang yang adalah ahli waris keselamatan. Jadi teman-teman, kalau bila dengan yakin doakan sangat besar kuasa, itu bukan hanya ngomong-ngomong aja. Percayalah kalau kita di Indonesia juga berdoa buat teman-teman yang ada di Shenzhen, di Nanning, di Nanjing, Shanghai, Beijing dan lain-lain, Guangzhou, itu nggak ada jaraknya. Mau berdoa dari Jakarta bisa, tenang aja kita berdoa di sini juga bisa. Jadi saudara juga dari sana bisa berdoa buat kami di Indonesia. Kenapa? Kuasa doa sangat besar. Kuasa doa sangat besar. Nah, karena sangat besarnya itulah yang tadi saya sebutin, mau bikin buku judulnya doa yang tergila-gila. Kenapa? Kan dia mirip seperti uranium. Kalau dibikin jadi bom nuklir, habis bangsa-bangsa. Nah, kita memiliki yang lebih dari uranium. Jadi doa yang tergila-gila, doa yang kuat, dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, pasti berubah. Sesuatu pasti terjadi. Kuliah nilainya enggak itu segala macam, hajar aja. Teman-teman, apalagi kuliah kan susah. Tumpangi tangan aja, dalam nama Yesus, otak yang suka lupa pelajaran, kembali daya ingatnya muncul. Ya muncul. Saya bukan karena apa. Ketika saya sakit, kenapa masih ingat ayat? Ya karena ditumpangin tangan dalam nama Yesus, ayat-ayat hidup. Bukankah Yesaya 40 ayat 5 sampai 6 bahwa bunga menjadi layu, rumput menjadi kering, tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, firman Allah yang tertulis di otak ini, firman Allah yang tertulis dalam hati ini, kekal selama-lamanya. Dan akhirnya walaupun sakit, masih tetap teringat ayat-ayatnya. Ketika mereka datang doakan saya yang sakit, mereka salah berdoa, saya bilang, oh itu salah ayatnya. Weh, masa sakit stroke kok bisa ingat ayatnya? Saya bilang, iyalah. Ditumpangin tangan, didoain, ayat-ayatnya nggak hilang-hilang. Nah, bagaimana dengan pelajaran? Ya didoakan aja. Adakah yang sukar bagi Tuhan? Nggak terlalu sukar. Tapi kitanya mau atau tidak. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, teman-teman, jangan takut untuk punya mimpi-mimpi besar. Karena teman-teman ada ambil S2 dan S3. Ya, mimpi-mimpi besar sesuai dengan misi ada, yaitu memberkati bangsa dan punya banyak usaha, bisnis dan memberkati banyak orang. Itu ingat visi Tuhan, bahwa kerajaan Allah ada di mana kita berada, kita menjadi berkat buat mereka. Karena itu kuasa doa yang menyertai kita. Kita memiliki sesuatu yang lebih dari yang tidak dimiliki orang lain. Jimat tidak memiliki kuasa. Dukun-dukun kuasanya terbatas. Kita melebihi mereka semua. Karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah, tahta di sorga. Itu kita memiliki posisi yang lebih tinggi. Jadi kalau berdoa, tinggal berperintah. Perintah dengan kekuatan, bila dengan yakin doakan. Apa yang kita doakan harus dengan yakin kita ucapkan. Maka kita akan terima. Itu sebabnya apa yang saudara masih ragukan,
percayalah Tuhan menjawab doa kita. Oke, tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan, saya berdoa buat anak-anak ini ya Tuhan. Kami percaya janji-janji-Mu Tuhan. Biarlah malam ini tentang kuasa doa. Engkau mengabulkan buat hati mereka Tuhan. Janji-janji-Mu Tuhan. Aku berdoa menyerahkan anak-anak muda yang ke dalam tangan-Mu. Luis, Danajaya, Hana Tessa, Raymond dan Giorgio, Timothy, Nathaniel, plus Aaron, Andri, Chooks, Catherine, Calvin, Celia Nicole, Chelsea, Derek, Felicia, Vera Nicole, Gavrila, Hilary, Clarina, Janessa Suteja, Jenis, Yemima, John, Jonathan Hero, Kevin, Kes dan Deb, dan teman-teman Nyancing dan Novi, aku berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengumpulkan mereka di dalam wadah ini. Engkau seperti membawa mereka seperti Musa memimpin orang Israel keluar Mesir. Mereka melewati padang gurun dengan berbagai macam tantangan dan halangan. Tapi dengan adanya tantangan halangan itu, mereka mengalami banyak mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup mereka. Pengalaman-pengalaman mereka dengan Tuhan itu menjadi nyata. Tuhan, kami berdoa malam ini. Kami tidak mau hanya seperti orang Israel yang melihat tangan Tuhan. Tapi Musa melihat wajah Tuhan. Dia melihat pekerjaan tangan Tuhan. Orang Israel mengenal Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya. Tapi Musa mengenal pekerjaan Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak muda ini Tuhan. Mereka mengalami pengalaman ilahi bersama Tuhan. Dalam perjalanan rohani mereka bersama dengan Tuhan. Perjalanan mereka dalam studi mereka. Dalam pekerjaan. Engkau menolong mereka. Berbicara kepada mereka. Menuntun mereka. Karena posisi mereka adalah orang benar ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bila dengan yakin mereka doakan sangat besar kuasanya. Tuhan, Engkau yang meyakinkan kami. Bahkan dengan bersumpah. Kami yang ada ini Tuhan. Engkau mengingat diri yang mensumpah. Sehingga kami percaya apa yang kami doakan. Kami percaya pasti menerima jawabannya. Di dalam nama Yesus. Ini anak-anak muda dengan potensi dan karunia dan talenta yang ada. Kembangkan ya Tuhan. Lepaskan pengurapan mendobel porsi kepada mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa berkati mereka. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, aku serahkan juga Rangga dan Rodi ke dalam tangan-Mu. Samuel, Rafael, Sarah Arsha, Senchen, Utan, Valentino, Sulpro, Billy Charis, Felix, Ken dan Juan. Aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah memanggil mereka, khususnya Juan. Engkau juga memegang tangannya, menuntun Juan untuk melakukan kehendak-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan. Aku serahkan anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yakinkan orang tua Juan supaya percaya bahwa rencana-Mu besar atas diri Juan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa khusus buat Senchen. Jamahan-Mu mengalir buat teman-teman di Senchen dalam nama Yesus. Malaikat-Mu melayani mereka yang ada di Senchen dalam nama Yesus. Supaya Senchen bangkit dan penuh kemuliaan Allah. Karena malaikat menyertai mereka untuk lakukan pelayanan dan misi. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Aku berdoa dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih buat malam ini ya Tuhan. Aku berdoa dan bersyukur. Amin. Hi BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini.
I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.